ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudulkan Huququn da'at ilaihi al-fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. Ini hak-hak yang ditetapkan oleh fitrah manusia dan disetujui pula oleh syariat atau dinul Islam. Dan terakhir pembahasan kita adalah tentang hak orang tua, tentang bagaimana kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu sudah selesai kita bahas kemarin. Namun ada satu pembahasan yang penting untuk kita bahas, bahwasanya berbakti kepada orang tua tidak hanya sebatas ketika mereka hidup saja. Kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika keduanya masih hidup di dunia. Sehingga al-birru ghairu munhasirin fi hayatil walidain. Berbuat bakti kita para ulama tidak hanya terbatas ketika kedua orang tua masih hidup, bal yastamirru ba'da wafatihima. Bahkan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua itu terus sampai ketika keduanya telah wafat. Sampai keduanya sudah wafat, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua belum gugur. Jadi kewajiban kita berbakti kepada orang tua bukan ketika orang tua itu wafat, tapi sampai kita yang wafat. Sehingga ketika kita sudah menjadi orang tua sekalipun, bahkan misalnya sudah jadi kakek sekalipun, sudah menjadi jidi atau jida sekalipun, maka jangan pernah lupakan bahwa kita juga seorang anak yang punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya meski kedua orang tuanya telah wafat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya hak yang ada pada keduanya. Betapa besar hak kedua orang tua kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita tunaikan hak mereka itu, dan Allah letakkan hak untuk mereka bukan hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika keduanya sudah wafat. Akhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu kalau demikian, bagaimana cara berbakti kepada keduanya ketika keduanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu caranya tidaklah sama dengan bakti seorang anak, baktinya kita kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Sehingga para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya para ulama itu membagi berbakti kepada orang tua itu di 3 fase. Fase secara umum, ya, birrul walidain 'ala al-itlaq, berbakti kepada orang tua secara mutlak. Kemudian yang kedua, birrul walidain inda kibarihima, berbakti kedua orang tua ketika kedua orang tua di masa yang tua, di umur yang sepuh. Ini baktinya berbeda, Pak Jemaah.
dan pahalanya jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah yakni birrul walidain 'inda wafat atau ba'da wafatihima. Berbakti kepada orang tua setelah wafatnya mereka. Bagaimana bakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah wafat? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah al-i'tirafu bi fadlihima. Al-i'tirafu bi fadlihima. Yani mengakui. Seorang anak harus mengakui, harus mengenang kebaikan dan keutamaan dari kedua orang tua. Perjuangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah ketika anak selalu ingat dengan kebaikan orang tua. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bahkan berpesan kepada kita, wala tansawil fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan satu sama lain di antara kalian. Dalam konteks apa Allah berbicara demikian? Dalam konteks apa Allah mengatakan jangan lupakan kebaikan salahnya masing-masing di antara kalian. Jangan lupakan kebaikan orang lain kepada diri kalian. Dalam konteks apa Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian? Dalam konteks talaq. Dalam konteks perceraian. Bayangkan kondisi perceraian di mana rata-rata ghalibnya dua orang yang dahulunya berpasangan kemudian berpisah karena ada kemarahan di antara keduanya. Karena kemudian ada kekecewaan pada masing-masing. Tapi Allah katakan kepada mereka, jangan lupakan kebaikan satu sama lain. Seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya, jangan lupakan kebaikan suami. Seorang suami yang mentalak istrinya, seburuk apapun suami istrinya, jangan lupakan kebaikan istrinya. Jikalau itu Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada hubungan suami istri yang kemudian berpisah, tidak lagi menjadi suami istri. Lalu bagaimana dengan hubungan antara anak dengan orang tua yang selama-lamanya tidak akan apa? Tidak akan pernah putus. Yang selama-lamanya tidak akan pernah putus. Maka lebih utama bagi kita untuk tidak melupakan kebaikan apa? Kedua orang tua kita. Kemudian para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk dalam pembahasan mengingat keutamaan mereka, mengingat kebaikan-kebaikan mereka juga adalah tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang tua. Setelah orang tua kita wafat, nggak perlu diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Nggak perlu, misalnya salah satu anak mengatakan orang ini dulu, abi ini, baba ini nggak adil kepada kita. Kepada kamu baik, kepada saya buruk, saya sering dipukul. Ya akhi, ayahmu sudah apa? Sudah wafat. Kalaulah berbicara keburukan tentang orang lain yang sudah wafat dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang para sahabat untuk mencela-cela Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Abu Jahal kita tahu bagaimana kedurhakaannya kepada Allah, bagaimana kejahatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sudah mati. Lalu bagaimana dengan orang tua kita? Kalau saja mencela orang tua orang lain yang sudah mati, bahkan dia kafir sekalipun, dilarang oleh Rasul kalau mencela di hadapan anaknya. Lalu bagaimana dengan seorang anak yang kemudian mengungkit-ungkit kesalahan orang tua di kalau orang tua sudah lupakan perjuangan. Perjuangan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, dan ini banyak dilupakan oleh sebagian atau kebanyakan anak yang mereka ingat, apalagi kemudian anak yang mengalami kekerasan misalnya dalam pendidikan orang tuanya. Atau yang bapak ibunya kemudian berpisah, kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya misalnya.
Maka sampai orang tua sudah wafat sekalipun akan tidak ada rasa sedih di hati. Karena dia akan merasa, oh selesai sudah penderitaan saya sebagai seorang perjuangan mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian tidak boleh. Yang demikian ini tidak boleh. Maka terus ingat kebaikan kedua orang tua kepada diri kita. Bahkan para ulama mengatakan, kalau ke orang tua yang kita nilai itu adalah niatnya. Yang kita nilai niatnya. Sekeras-kerasnya orang tua mukul kita, apakah niatnya membunuh kita? Bukan. Niatnya mendidik. Niatnya biar anaknya tidak menjadi anak yang nakal. Biar anaknya tidak menjadi anak yang salah. Biar anaknya tidak menjadi anak yang salah arah. Nilai dengan niatnya berjamaah. Meskipun secara kemudian praktiknya mungkin menimbulkan rasa sakit, mungkin kemudian menimbulkan kesedihan, menimbulkan luka di dalam hati. Tapi ingatlah, secara hukum asal tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan ada pada anaknya. Itu usaha mereka. Berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah wafat adalah dengan memperhatikan amal saleh yang pahalanya bisa mengalir kepada kedua orang tua kita. Memperhatikan amal saleh yang kalau kita sebagai anak mengerjakannya, maka orang tua kita juga mendapatkan pahala dari amal saleh yang kita kerjakan. Untuk pembahasan ini, agar lebih jelas, maka kita rangkum dengan tema yang masyhur di kalangan para fuqaha dengan tema ihda'us thawab lil mauta. Menghadiahkan pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal. Disebut dengan ihda'us thawab lil mauta. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masalah ini ada orang-orang yang kemudian terlalu kebablasan. Sehingga kemudian dia membuat kreasi-kreasi di dalam urusan agama, membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tujuannya adalah untuk mengirimkan pahala ketaatan kepada kerabatnya yang sudah meninggal. Sebaliknya, sebagian yang lain kemudian mereka orang yang lalai sehingga tidak pernah kemudian melakukan amal soleh yang sekiranya dengan amal soleh itu orang tuanya mendapatkan transferan pahala dari amal soleh yang dia kerjakan. Maka ada beberapa kaidah yang perlu kita bahas. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittafaqal ulama ala anna al-walidaini idza 'allama waladahuma ta'atan. Sepakat para ulama. Ini yang sepakat dulu. Sepakat para ulama bahwa apabila orang tua mengajarkan sebuah ketaatan kepada anaknya, summa amila biha ba'da wafatihima, fa inna lahuma ajran yasilu ilaihima. Lalu kemudian apa yang diajarkan oleh orang tua ini diamalkan oleh anak ketika orang tua sudah wafat, maka sepakat para ulama amal yang dikerjakan oleh si anak akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Wala yahtaju ila niyati bi ihda thawabiha, dan tidak butuh niat untuk menghadiahkan pahala dari amal tersebut untuk orang tuanya. Kita tarik kesimpulan. Kalau ada orang tua, kita sebagai orang tua,
ngajari anak kita dengan ketaatan, ngajari anak kita surat Al-Fatihah, nalqin anak kita Al-Fatihah sampai dia hafal. Lalu kemudian dia sholat menggunakan surah Al-Fatihah itu 17 kali dia baca dalam satu hari. Kemudian kita wafat, anak kita sholat terus dengan Al-Fatihah yang kita ajarkan sampai dia wafat. Sebanyak apa dia membaca Al-Fatihah, begitu pula kita mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah yang kita ajarkan kepada anak kita. Baik anak kita ketika membaca Al-Fatihah ini, niat pahalanya untuk orang tuanya apa tidak? Jadi setiap kali anak itu sholat membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri, untuk sholatnya sendiri, orang tuanya tetap mendapatkan transferan pahala. Sepakat para ulama. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang mengajarkan kepada ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan ketaatan yang sudah dia ajarkan. Itulah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya bagimu pahala yang tiada batas. Para ulama mengatakan salah satu sebabnya adalah karena tidak ada satupun kebaikan yang diketahui oleh umat Rasulullah dari mulai para sahabat hingga kelak hari kiamat. Tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun ketaatan yang mereka lakukan kecuali itu semua atas perantara pengajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga misal hari ini kita sholat dan sholat kita kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka pahala itu juga diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kita bisa sholat hari ini, demikian pula melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, itu kita bisa melakukannya sebab diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah, dari poin pertama ini maka kita sebagai orang tua butuh yang namanya semangat untuk mengajarkan anak kita. Makanya sayang sekali bahwa pahala-pahala yang besar itu seringkali diambil oleh guru-guru TK ini, yang sebenarnya mudah untuk kita lakukan, tapi kemudian hilang begitu saja karena diambil oleh guru-guru TK, guru-guru PAUD, guru-guru TPA. Sesederhana mengajarkan Al-Quran, sesederhana mentalqin bacaan surah Al-Fatihah, sesederhana mengajarkan bagaimana tata cara salat yang benar kepada anak kita. Ini yang sering dilupakan para jemaah dimuliakan oleh Allah. Bayangkan kalau kita ajarkan hal ini kepada anak kita, lalu dia amalkan itu sampai ketika kita wafat. Ketika kita tidak bisa sholat, tapi kita bisa mendapatkan pahala sholat. Kita tidak bisa mengaji karena kita sudah wafat, tapi kita tetap mendapatkan pahala mengaji. Kita nggak bisa berpuasa ketika kita sudah wafat, tapi kita tetap mendapatkan pahala puasa. Kita tidak bisa bersedekah, tapi kita tetap mendapatkan pahala sedekah. Kenapa? Karena ketaatan-ketaatan itu dilakukan oleh anak kita dan kita yang mengajarkannya, dan kita orang tua yang mengajarkannya. Maka ayo para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada kita satu ayat, dua ayat. Kalau anaknya masih kecil apalagi, ajarkan surah Al-Fatihah sampai dia lancar, sampai dia hafal. Setiap hari talqin. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, talqin. Satu hari satu ayat sampai lancar, sampai hafal. Subhanallah. Dengan surah Al-Fatihah yang satu hurufnya Allah ganjar dengan 10 kebaikan, lalu dibaca oleh anak ini 17 kali dalam satu hari, sekian puluh tahun dia salat, sekian puluh tahun kita mendapatkan transferan pahala, bahkan ketika kita sudah wafat. Lalu kemudian
Al-Fatihah yang kita ajarkan ke anak kita, kelak anak kita akan mengajarkannya kepada cucu kita. Atas dasar apa anak kita mengajarkan kepada cucu kita? Karena dulu kita mengajarkannya. Maka subhanallah, dari cucunya itu pun kita mendapatkan transferan pahala. Bisnis apa yang lebih menguntungkan dari ini berjemaah? Usaha apa yang lebih menguntungkan dari ini? Maka jangan gengsi. Dan kalau orang tua itu apa? Khususnya bapak-bapak ini. Ya, kadang anak itu pasrahin ke ibu, nggak apa-apa, belajar sama ibu, belajar ngaji sama ibu. Ya, belajar sholat sama ibumu. Apa-apa sama ibumu. Mana peran kita sebagai orang tua? Jangan gengsi untuk mengajarkan anak kita. Makanya kitanya perlu belajar. Makanya kitanya perlu belajar agar ada yang diajarkan ke anak kita. Ya kalau nggak belajar, apa yang mau diajarin? Ajarkan tentang tauhid. Bagaimana anak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak beribadah hanya kepada Allah, bagaimana anak mengelola niatnya. Maka para jemaah yang dimuliakan, ini yang pertama. Sepakat para ulama, kalau orang tua mengajarkan kebaikan kepada anak, lalu anak itu mengamalkan kebaikan itu ketika orang tua sudah wafat, maka pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Berdasarkan dalil tadi. Dan ini nggak butuh niat, jadi nggak butuh meniatkan amal itu untuk orang tua, nggak perlu. Ini yang pertama. Yang kedua, berjemaah balaka oleh Allah. Kaidah yang kedua. Ikhtalafa al-ulama fima 'amilahu al-waladu min at-ta'at wa la yu'allimuha walidah. Para ulama berbeda pendapat tentang amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak yang tidak diajarkan oleh kedua orang tuanya. Ya tadi, Al-Fatihah dapatnya dari guru TK. Bisa baca Quran dapatnya dari guru TPA, guru ngaji. Ada pahala orang tuanya diambil sama guru TPA. Nah pertanyaannya, ketika anak ini melakukan kebaikan dan kebaikan itu bukan diajarkan oleh orang tuanya, hal yasilu ajruhu ila walidayhi. Apakah ketika anak ini mengamalkan, orang tuanya juga dapat jatah pahala? Paham masalahnya? Anak melakukan kebaikan. Kebaikan ini bukan dia dapat dari orang tuanya. Dia dapat dari gurunya, dia dapat dari ustadznya, dia dapat dari pondoknya. Pertanyaannya, kalau orang tua wafat, lalu anak yang soleh ini melakukan ketaatan yang diajarkan oleh gurunya, kira-kira orang tuanya dapat transferan pahala apa tidak? Kalau tadi kalau orang tua yang mengajarkan, sepakat para ulama kalau mengajarkan pasti nyampe. Kalau orang tuanya yang mengajarkan pasti nyampe, sebab dia yang mengajarkan. Nah kalau orang tuanya nggak mengajarkan bagaimana? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, la yasilu ilaihima illa ma'allamahu ila waladihima. Tidak, yani amal soleh yang dikerjakan oleh anak, pahalanya nggak bakal nyampe ke orang tuanya kecuali kalau orang tuanya yang ngajarkan. Anak kita tahu sholat dari mana misalnya? Anak kita tahu sholat itu dari sekolah. Terus anak kita sholat sekian puluh tahun. Orang tua dapat transferan pahala? Menurut pendapat yang pertama, tidak dapat. Nggak dapat. Ya. Nah, dari sini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya jangan gampang-gampang apa? Hal-hal yang mudah untuk kita ajarkan lalu kita kasih ke orang lain pahalanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Seorang manusia, kata Allah, tidak akan mendapatkan pahala, tidak pula mendapatkan dosa kecuali dari hasil perbuatannya sendiri. Kalau tadi yang sepakat para ulama nyampe karena ada usaha orang tuanya. Apa usaha orang tuanya? Mengajari. Dia yang ngajari, orang tuanya yang mengajari. Dan itu yang masuk dalam sabda Rasul apa? Idza mata banu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat. Kalau wafat ya
seorang manusia, maka terputus darinya seluruh amal kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan ke anak ini pahalanya terus mengalir kepada kita. Kalau nggak diajarkan, nggak dapat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, berjemaah dimuliakan oleh Allah, yasilu ajru hasanatihi ilaihima walam lam yu'allimahu bihi. Perhatikan baik-baik pendapat yang kedua ini. Pahala dari amal kebaikan yang dilakukan oleh si anak bakal tetap nyampe kepada orang tuanya. Orang tuanya dapat tampiasan, dapat tampesan apa? Tampesan pahala. Meskipun orang tuanya nggak ikut ngajari. Walam yanwi bi ihda'i thawabi ilaihima. Dan meskipun anaknya tidak meniatkan amal solehnya ini, dihadiahkan pahalanya untuk orang tuanya. Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah, meskipun si anak tidak diajari orang tuanya, meskipun si anak tidak meniatkan amal ini, pahalanya dihadiahkan untuk orang tuanya tetap dapat tampesan apa? Pahala. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah tadi. Apa kata Allah? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang tua tidak, jadi seseorang manusia tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa kecuali dari hasil usahanya. Loh, kok dalilnya sama Ustaz? Dalilnya sama. Tapi pendapat yang kedua menguatkan dalilnya dengan sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasul mengatakan, "Anta wa maluka liwalidika." Kamu wahai anak, kamu badanmu dan hartamu itu punyanya bapakmu. Lalu apa kata Nabi? Inna auladakum min aqyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah sebaik-baik usaha kalian. Dan tadi ayat mengatakan, seseorang tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa kecuali dari hasil usahanya. Dan hadis mengatakan bahwa anak adalah sebaik-baik usaha orang tua. Sehingga kalau anak beramal soleh meskipun tidak menghadiahkan pahalanya untuk orang tuanya ataupun orang tuanya tidak mengajarkannya, anak tetaplah hasil usaha orang tua, sehingga kebaikannya, pahalanya akan tetap apa? Berpengaruh atau sampai kepada orang tua. Pendapat kedua ini berjemaah dimuliakan Allah disebutkan oleh Imam As-Suyuti dan diambil pendapat ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Mana pendapat yang kuat? Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Mana pendapat yang kuat? Tapi para jemaah dimuliakan Allah. Tapi yang pasti, kalau kita mengajarkan anak-anak kita dengan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang jauh berkali-kali lipat besarnya. Sudah ngajarin plus anaknya melakukan kebaikan, kita dapat pahala. Kalau ditanya, antum pilih pendapat pertama apa pendapat kedua? Kedua, lebih enak. Anak sholat kita dapat pahala, meskipun kita nggak ikut ngajari. Ya, kenapa pilih yang kedua? Ya karena selama ini bukan kita yang ngajarin, Ustaz. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita orang tua tentu berharap ini yang kuat adalah pendapat yang kedua. Tapi sekali lagi, untuk menyempurnakan ini, untuk kita mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, ya ajarkan. Bayangkan kalau double-double dapatnya. Kalau yang benar pendapat yang kedua, lalu plus kita mengajarkan, kan pahala yang kita dapat double. Ini kaidah yang kedua berjemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga. Ittafaqal ulama ala anna al-a'mal al-mansus
al-mansusa wusulu ajriha ilal mayyit fa innaha tasilu wa tanfa'u bihal mayyit. Sepakat para ulama bahwa amal-amal yang terdapat dalil, yang dijelaskan oleh dalil bahwa amal ini kalau dikerjakan oleh anak pahalanya nyampe ke orang tua, maka sepakat para ulama amal-amal ini kalau dikerjakan ya pahalanya nyampe ke orang tua. Jadi memang secara dalil ada beberapa amal-amal yang kalau dikerjakan oleh anak maka orang tua yang sudah wafat mendapatkan sampai pahala kepada dia. Ini yang disebut dengan ihda'us thawab, menghadiahkan pahala kepada mayit. Bahkan para ulama mengatakan ini ketika orang tua masih hidup pun nggak masalah, meskipun lebih afdalnya kerjakan sendiri-sendiri karena masing-masing masih bisa beramal sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah wafat kan nggak bisa dia beramal, maka kita yang hidup menghadiahkan pahala dari amal soleh yang dikerjakan. Ada beberapa amal soleh yang dijelaskan oleh dalil bahwa pahala dari amal soleh itu sampai ke orang tua yang sudah wafat. Ada berapa? Ada 5 berjamaah belakang Allah. Ada 5. Yang pertama adalah ad-du'a lahuma wal istighfaru alaihima. Yang pertama adalah berdoa kebaikan untuk orang tua dan istighfar untuk orang tua. Ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua. Ini sepakat para ulama sampai. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi bahwa ketika wafat manusia, seluruh amalnya terputus, yakni tidak bisa mendapatkan pahala dari semua amal kecuali dari 3. Yang ketiga yang Rasul sebutkan apa? Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mau mendoakan orang tuanya. Kenapa Nabi mengikat dengan anak yang soleh? Sebab kalau anak nggak soleh para jamaah, masuk ingat sama orang tuanya. Sholat aja enggak, apalagi doakan orang tua. Kalau anak tidak soleh, doakan diri sendiri saja tidak ingat, apalagi doakan orang tua. Kalaupun didoakan mungkin setahun sekali, pas mau lebaran. Itu pun kalau ingat. Maka Rasul katakan awaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian istighfar. Istighfarnya anak kepada orang tua bermanfaat dan pahalanya nyampe ke orang tua. Gimana prakteknya? Antum katakan Allahumma ighfir li abi. Allahumma ighfir li abi. Ya Allah ampuni orang tuaku. Ya Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan para ulama mengatakan doa ini harus lebih rajin kita baca ketika orang tua kita sudah wafat. Sebab mereka nggak bisa lagi istighfar untuk diri mereka sendiri. Maka kita anak yang masih hidup yang harus banyak-banyak istighfar untuk orang tua kita. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Ya Allah ampunilah aku ya Allah dan kedua orang tuaku. Dan banyak dalil yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dengan derajat yang sangat tinggi. Maka hamba ini mengatakan, ya Rabbi anna hadha. Wahai Rabbku, dari mana aku bisa mendapatkan derajat yang sebegini tinggi? Dari mana ini? Maka Allah mengatakan, bistighfari waladika lak. Engkau mendapatkan derajat yang tinggi ini bukan karena salatmu, bukan karena puasamu, tapi karena anakmu banyak beristighfar untuk dirimu. Karena anakmu yang banyak mohon ampun atas dosa-dosamu. Menunjukkan bahwa istighfarnya anak itu bermanfaat untuk orang tua yang sudah wafat. Kemudian pada jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, amal yang ada dalilnya bahwa pahalanya nyampe kepada orang tua adalah sedekah. Sedekah. Ya. Dalilnya adalah ya tadi. Yang ketiga, 3 amal yang akan terus mengalir apa pahalanya? Apa di antaranya? Shadaqatun jariyah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Ubadah, beliau mengatakan ketika itu dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasul, ibuku wafat dalam kondisi aku tidak ada di sisinya. Aku sedang berpergian jauh. Ibuku wafat. Ayamfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Apakah kalau aku bersedekah atas nama ibuku, pahalanya nyampe ke ibuku? Apakah ibuku akan mendapatkan pahala atau manfaat dari sedekah yang aku keluarkan atas nama ibuku? Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Maka para jemaah, ini dalil jelas menunjukkan bahwa sedekah kalau kita keluarkan atas nama orang tua kita yang sudah wafat, maka pahalanya sampai kepada orang tua. Kemudian amal yang ketiga adalah al-udhiyah. Meskipun sebagian para ulama masukkan al-udhiyah itu kepada sedekah. Apa al-udhiyah? Korban. Kalau berkorban ada tiga, kita bagi menjadi tiga hukum. Ada dua yang disepakati oleh para ulama, ada satu yang diperselisihkan. Yang pertama yang disepakati, kalau orang tua itu berwasiat, nah besok kalau bapak sudah meninggal, korbankan atas nama bapak, berkorban atas nama bapak. Maka hukum berkorban bagi anak adalah wajib, sepakat ulama. Karena mengamalkan wasiat itu apa hukumnya? Wajib selagi mampu. Tapi kalau orang tuanya warisannya utang, Pak, anaknya juga nggak mampu, ya nggak punya fulus, lalu dari mana dia bisa berkorban? Ya, nggak masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau uang ada, harta ada, maka wajib bagi anak berkorban atas nama siapa? Orang tuanya yang berwasiat tadi, wajib. Yang kedua yang disepakati, kalau ada orang menyembelih korban atas nama dirinya, lalu dia meniatkan, kan korban itu kewajibannya, kan pendapat yang kuat korban itu wajib. Wajibnya atas satu orang tidak. Kewajiban berkorban itu adalah untuk satu rumah. Ala kulli ali baitin udhihatun. Kata Nabi, atas setiap rumah atau penghuni rumah satu korban. Maka berkorban atas nama satu orang tapi pahala untuk seluruh keluarga. Dan kalau diniatkan begini, Allahumma hadzali wali ali baiti hayyan aw maitan. Ya Allah, ini korban dariku, pahalanya untuk aku, keluargaku yang hidup maupun yang mati. Maka hukumnya sepakat para ulama boleh dan pahalanya nyampe ke si mayit. Bisa dipahami maksudnya? Antum korban atas nama antum, itu bukan atas nama orang tua, atas nama antum. Atas nama antum yang hidup. Tapi kan pahala korban itu bukan untuk yang atas nama saja, tapi untuk keluarga. Ya. Lalu kemudian antum niatkan, ini pahalanya untukku dan keluargaku, yang hidup maupun yang mati. Maka yang mati pun mendapatkan pahala dari korban tersebut. Sepakat para ulama. Dan ini hukumnya apa? Boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, Hada min Muhammadin wa li ali Muhammadin. Ini dari Muhammad dan untuk keluarganya apa? Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga para jemaah, yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, apa itu? Mengkhususkan satu hewan korban atas nama si mayit tanpa ada wasiat. Jadi hanya sebatas inisiatif siapa? Anaknya. Anaknya punya kelebihan harta, misalnya anaknya yang berkorban, lalu dia beli hewan kedua, di atas namakan untuk orang tuanya yang sudah wafat. Maka khilaf para ulama. Dan khilafnya ngeri. Bukan khilaf apakah nyampe nggak nyampe, bukan. Sah apa tidak sah. Pendapat pertama, mengatakan hukumnya tidak sah. Dan ini mazhab Syafi'i. Jadi pahalanya nggak bakal sampai.
Jadi kalau antum berkorban atas nama orang yang sudah wafat, maka ini menurut mazhab Syafi'i enggak sah dan pahalanya enggak bakal nyampe ke si mayit. Yang kedua, mazhab Maliki mengatakan makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ini yang paling keras dari Syafi'i mengatakan apa? Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Kalau Maliki makruh. Kalau dalam mazhab Hambali hukumnya sah dan pahalanya sampai ke orang tua. Para jemaah dimuliakan oleh Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita tahu beliau mazhab Hambali. Ketika beliau menjelaskan ini, beliau katakan hukumnya sah dan sampai pahalanya ke mayit. Tapi beliau mengatakan, walakin hadza laisa minas sunnah. Ini bukan termasuk sunnah. Bal fihi naw'un minal mufakharah. Bahkan di dalam cara yang seperti ini ada sisi kesombongan. Sampai-sampai korban khusus atas nama apa? Mayit. Kenapa enggak pilih yang apa? Nomor 2 tadi. Lebih mudah, lebih murah, jelas, sepakat ulama apa? Nyampe. Kalau yang ketiga ini, kalau kemudian orangnya bilang mazhab Syafi'i juga enggak sah ini korbannya. Enggak sah jadi korban, jadi sembelihan biasa, kemudian pahalanya enggak nyampe ke si mayit, eman-eman. Bahkan yang kemudian mengatakan sah sekalipun mengatakan ini bukan sunnah, yang semacam ini bukan sunnah. Karena Rasul tidak pernah melakukannya, sahabat tidak pernah melakukannya. Tapi sah, apa dalilnya? Qiyas. Ya, qiyas kepada apa tadi? Sedekah saja nyampe. Berkorban kan masuk bagian dari apa? Sedekah. Tapi sebenarnya para ulama mengatakan korban itu bukan hanya sedekah, bukan hanya ada unsur apa? Sedekah. Sedekah dagingnya, bagi dagingnya ya sedekah. Tapi menyembelihnya, ini pembahasan ini yang disebut dengan apa? Udhiyah. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-hajj wal umrah. Yang disepakati oleh para ulama. Kalau orang beramal ini atas nama orang lain, maka pahalanya pasti nyampe. Apa itu haji dan umrah? Makanya boleh badal haji dan umrah dengan beberapa syarat. Syarat pertama, yang dibadali itu uzur karena sebab tidak mampu secara fisik, bukan tidak mampu secara finansial. Sudah pernah Anda singgung ini. Misalnya orang badannya sehat, mau umrah 25 juta minimal, 24 juta minimal. Nggak punya fulus, punyanya fulus 2 juta. Dan dia mengatakan, telepon orang yang ada di Makkah. Tolong badali anak umrah. Ini anak kasih 2 juta. Sah umrahnya? Tidak sah, sepakat ulama. Sebab dia mampu secara badan. Yang dibadali adalah yang tidak mampu secara fisik atau mereka yang sudah meninggal. Syarat yang kedua adalah orang yang mengumrahi atau yang membadalkan hajinya harus sudah umrah yang pertama kali atau haji yang pertama kali. Sudah umrah duluan untuk dirinya dan sudah haji duluan untuk dirinya. Jangan orang yang nggak pernah umrah langsung badali umrah, nggak sah. Jangan orang yang nggak pernah haji langsung badali haji, juga nggak sah. Maka yang membadalkan harus sudah haji duluan, sudah haji Islam, haji yang fardu, dan sudah umrah yang wajib untuk pertama kalinya. Baru kemudian dia membadalkan haji orang lain atau membadalkan umrah orang lain. Dalilnya berjemaah dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi SAW mendengar seseorang ketika ingin pergi haji lalu mengatakan labbaika an syubrumah. Dia bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi labbaika an syubrumah. Aku memenuhi panggilanmu atas nama Syubrumah. Nabi mengatakan, man Syubrumah? Siapa Syubrumah? Orang ini mengatakan, saudaraku ya Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, hal hajajta li nafsik? Apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Sudah pernah berhaji yang rukun Islam yang pertama? Untuk pertama kali mana?
Kan haji itu kewajibannya seumur hidup sekali. Jadi kalau sudah pernah haji sekali, ya sudah. Gugur lagi kewajibannya. Sudah terpenuhi apa? Rukun Islam yang kelima itu. Lalu dia mengatakan, lah belum, aku belum pernah haji. Maka Nabi mengatakan apa? Hujja'an nafsika summa an syubrumah. Hajilah untuk dirimu sendiri dulu, baru kemudian setelah itu untuk syubrumah, untuk saudaramu. Jadi artinya boleh, asalkan yang membadali haji dan umrah sudah haji dan umrah duluan. Kemudian yang terakhir adalah qada'us siyamil wajib. Mengganti puasa yang wajib yang belum dibayarkan oleh siapa? Orang tua. Wajib itu ada dua, baik itu puasa Ramadan atau puasa nazar. Ya, puasa yang wajib ada dua. Puasa Ramadan atau puasa nazar. Jadi kalau orang tua kita punya hutang puasa Ramadan atau puasa nazar, kita ahli waris harus apa? Mempuasakan, menggantikan puasanya. Nabi mengatakan, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuha. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang wafat dan dia punya hutang puasa, maka anak keturunannya yang harus mengganti puasanya. Wallahu taala alam. Kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 amal yang disepakati oleh para ulama dan ditunjukkan oleh dalil yang sahih bahwa kalau dilakukan oleh anak maka pahalanya akan mengalir ke orang tua dengan syarat. Apa syaratnya? Diniatkan pahala amal soleh ini untuk orang tua. Apa 5 tadi? Doa dan istighfar, sedekah, korban, haji dan umrah, kemudian qada siyam yang wajib. Nah, kalau mau pahalanya nyampe ke orang tua, ya harus diniatkan. Yang niat amal yang kita kerjakan yang 5 ini untuk orang tua pahalanya. Kalau nggak diniatkan juga kita. Kalau nggak diniatkan, misalnya antum umrah, lalu kemudian antum umrahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik hajjan, atau antum labbaik umratan, ya pahalanya buat apa? Buat antum.
Ya. Maka harus diniatkan bahwa pahalanya untuk siapa? Orang tua. Ini disebut dengan ihda'us tsawab tadi. Menghadiahkan apa? Pahala. Kaidah yang terakhir para jemaah dimulakan Allah. Ikhtalafa al-ulama'u fi ma 'ada dzalika 'anil qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang amalan selain yang 5 tadi. Boleh enggak orang beramal selain amal yang 5 tadi lalu meniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal? Boleh apa tidak? Atau sampai enggak pahalanya? Karena yang ada dalil dan sepakat oleh para ulama 5. Nah, kalau ada yang nambahkan 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, kira-kira ini bagaimana? Baik. Maka ada 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah masyru'un wa yasilu ajruha. Pendapat yang pertama adalah disyariatkan ibadah yang lain dan pahalanya nyampe. Jadi misalkan orang baca Quran, pahalanya diniatkan untuk mayit, maka nyampe pahalanya dan boleh ini disyariatkan. Menurut pendapat yang pertama. Kalau dia kemudian sholat sunnah misalnya dan yang lain-lain, dan amal-amal yang lain misalnya, maka nyampe berjamaah. Apa dalilnya? Qiyas. Kan tadi amal saleh semua itu. Maka ya bacaan Quran juga dikiaskan dengan apa? Dengan doa, dengan istighfar, dengan sedekah dan seterusnya. Siapa yang berpendapat dengan ini? Mazhab Hanabilah, Hambali dan Ahnaf, mazhab Hanafi. Mazhab Hambali dan mazhab apa? Makanya justru kalau orang-orang sekarang ini orang-orang yang kemudian mengatakan antum kan disebut Wahabi ya, teman-teman, antum kan disebut Wahabi ya. Dibilang Wahabi itu kemudian mengatakan salah satu amaliyah mereka tahlilan misalnya bid'ah, berarti mereka mengatakan ihda'us tsawab enggak nyampe. Padahal justru yang berpendapat nyampe itu ya ulama-ulama yang mereka katakan Wahabi. Syekh bin Baz nyatakan nyampe. Syekh Ibnu Utsaimin nyatakan nyampe. Ya justru mereka sebenarnya berkiblat dengan ulama-ulama apa? Yang mereka sebut Wahabi tadi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua perjamaah dimulakan oleh Allah, la yushra'u wa la yasir. Enggak disyariatkan nambah amal selain yang 5. Dan kalau dilakukan enggak bakal nyampe pahalanya. Kenapa? Mereka mengatakan la qiyasa fil ibadah. Dalam ibadah enggak bisa dikiaskan. Satu ibadah enggak bisa dikiaskan yang lain. Puasa bisa enggak dikiaskan sama sholat? Bisa enggak? Enggak bisa. Apa korelasinya? Puasa nahan lapar, nahan haus, boleh ngomong. Sholat enggak boleh ngomong. Bacaan Al-Quran enggak bisa dikiaskan dengan sedekah. Nggak bisa dikiaskan dengan istighfar dan seterusnya. Maka masing-masing ibadah nggak bisa dikiaskan dengan ibadah yang lain. Kecuali yang betul-betul punya kesamaan. Jadi pendapat yang kedua mengatakan nggak sampai. Kecuali yang 5 tadi. 5 sepakati. Selain yang 5 nggak nyampe. Dan nggak disyariatkan. Siapa yang berpendapat seperti ini? Yang berpendapat seperti ini adalah mazhab Syafi'i. Dan mazhab Maliki. Nggak nyampe. Jadi andaikan ada yang baca Al-Quran meniatkan pahalanya untuk orang tuanya, nggak bakal nyampe menurut mazhab Syafi'i. Perjalanan dimulakan oleh Allah. Al-Imam Al-Aini rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ikhtalafa an-nas fi hadhihi al-mas'alah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Fa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad radhiyallahu ta'ala anhuma ila wusuli thawabi qira'ati al-Quran ila al-mayyit. Mazhab Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mayit itu akan sampai pahalanya kepada si mayit. Wa qala an-Nawawi al-mashhur min madhhab Syafi'i wa jama'atun anna qira'at al-Quran la tasilu ila al-mayyit. Dan berkata Al-Imam an-Nawawi yang masyhur dari madhab Asy-Syafi'i dan mayoritas madhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa membaca Al-Quran tidak akan sampai kepada mayit. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Adhkar, nggak bakal nyampe kepada mayit. Jadi ada khilaf memang para jamaah melakukan dalam masalah ini. Tapi apakah khilaf ini berarti kalau kita ambil pendapat bolehnya menghadiahkan
pahala dari amal selain yang 5 tadi. Berarti boleh kemudian melakukan satu amaliyah yang disebut dengan, mohon maaf, terang-terang tahlilan. Apakah berarti membolehkan itu? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena unsur kebid'ahannya lebih kompleks daripada itu. Penentuan hari, penentuan bacaan, penentuan jumlah. Yang kalau diselisih maka orang mengatakan, apa ini? Model apa kayak gini? Coba aja. Yang mereka, la ilaha illallah, antum berubah jadi subhanallah. Yang baca apa misalnya Al-Fatihah, antum ganti baca An-Nas. Apa ini? Macam apa ini? Maka lebih kompleks daripada itu. Jelas ini kebid'ahan. Dirangkai sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa, dan tidak ada dalil sama sekali. Maka untuk melakukannya mudah. Kalau memang antum ingin berpendapat yang mengatakan sampai sekedar antum baca Al-Quran, antum niatkan dalam hati bahwa pahala untuk orang tua, selesai. Kalau antum mengatakan apa pendapat ya yang sampai, ya, tapi mana pendapat yang kuat? Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah yang lebih hati-hati adalah mazhab Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan tidak sampai dan tidak disyariatkan selain yang 5. Rasul sudah ngajarin yang 5, enggak usah nambah-nambah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mazhabnya apa? Hambali. Kakeknya ulama Hambali besar. Ya, pemilik kitab Al-Muharrar dalam mazhab Hambali. Beliau mengatakan, "Waqad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bis sadaqah 'alal mayyit wa amara an yusama 'anhu as-shaum, fa sadaqah 'anil mauta min al-a'mal as-salihah." Beliau mengatakan sudah sah dari Rasul bahwa sedekah atas nama mayit, kemudian berpuasa atas nama mayit, itu nyampe pahalanya atas mayit. Ya, wa bihadza wa ghairihi ihtajja man qala min al-ulama innahu yajuzu idahu thawabil ibadah al-maliyah wal badaniyah ila mautal muslimin. Dan dengan ini sebagian para ulama mengkiaskannya dengan ibadah-ibadah yang lain, baik itu berhubungan dengan harta ataupun berhubungan dengan badan. Harta tadi sedekah, badan misalnya salat, bacaan Quran dan seterusnya. Ya, dan ini mazhabnya siapa? Ahmad. Kama huwa mazhabu Ahmad wa Abi Hanifah wa ta'ifatun min ashabi Malik wa Syafi'i. Lalu beliau mengatakan sebagaimana ini mazhab Al-Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan sekelompok orang dari mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Fa idza uhdiya limayyitin sawabu siyamin aw salatin aw qiraatin jaza dzalika. Beliau mengatakan kalau dihadiahkan kepada mayit pahala puasa, pahala salat atau membaca Al-Qur'an, maka hal itu boleh-boleh saja, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena mazhab beliau memang Hambali. Lalu beliau mengatakan wa aktsaru ashabi Malik wa Syafi'i yaqulun inna ma syuri'a dzalika fil ibadatil maliyah. Dan sekelompok mazhab Malik dan mayoritas mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang disyariatkan hanyalah yang berkaitan dengan harta, ibadah harta, sedekah, infak, wakaf dan seterusnya. Wa ma'a hadza. Apa kata Syekhul Islam? Tadi kan beliau berpendapat seperti mazhab Hambali. Boleh, hukumnya boleh-boleh saja. Bukan disyariatkan ya, boleh-boleh saja. Lalu beliau mengatakan apa? Wa ma'a dzalika. Dan meskipun hal begitu, lam yakun min adati salafi idza sallu tatawuan wa shamu wa hajju aw qara'ul Qur'an yahduna thawaba dzalika limautahum almuslimin. Ini bukan termasuk kebiasaan para salafus saleh, di mana mereka kalau salat sunnah, kalau salat wajib boleh enggak? Enggak boleh. Kalau salat wajib enggak boleh. Ya, kalau salat sunnah atau puasa atau haji atau membaca Al-Qur'an bukan termasuk kebiasaan mereka lalu setelah ibadah menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang mati. Ini bukan kebiasaan mereka. Wala bi khususin, bukan termasuk apa? Hal yang identik dengan mereka. Bal kana adatuhum kama taqaddama. Bahkan adat mereka itu yakni mereka salat ya untuk diri mereka sendiri, ibadah untuk diri mereka sendiri, kecuali apa yang sudah disebutkan oleh apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni 5 amal tadi. Fala yang baghi linnas tariqas salaf fa innahu afdalu akmal. Kata beliau meskipun boleh tapi tidak pantas bagi manusia untuk yang paling afdal, yang paling sempurna.
Maka wallahu taala ini yang bisa kita sampaikan. Maka kalau antum berpendapat yang sampai, ya fadhal, amalkan, tapi jangan campuri dengan kebid'ahan kayak tadi. Ngumpuli orang. Ngumpulnya itu haram berjamaah. Ngumpuli orang di selain untuk takziah ya. Berkumpul-kumpul itu termasuk niyahah kata para sahabat. Ya. Belum lagi menentukan jumlahnya, menentukan harinya, ini termasuk kebid'ahan. Ya. Adapun tata caranya mudah kalau memang antum berpendapat sampai. Atau kalau kita berpendapat tidak sampai, lalu ada orang yang melakukannya dengan tata cara yang benar, ya sudah, lapang dada. Dengan tata cara yang benar, yang disyariatkan, yang sesederhana mungkin, baca Quran, niatkan untuk orang tua. Ya, nggak perlu dilafalkan, nggak perlu khususan ala, nggak perlu. Dan tidak dikhususkan Al-Fatihah saja, apapun bacaan Al-Quran. Ya, hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.